Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Itariani. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan. Apa sih itu pemeriksaan tingkat kesadaran GCS? Pemeriksaan tingkat kesadaran GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran yang kepada pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale. Lalu tujuannya ialah untuk mendapatkan data objektif pada pasien. Data objektif tingkat kesadaran pada pasien. Lalu indikasinya ialah pasien yang baru masuk di instalasi gawat darurat, dan untuk mengetahui evaluasi perkembangan pasien. Lalu di sini didapatkan beberapa prosedur tindakan yang harus dilakukan kepada perawat, yaitu yang pertama ialah interaksi, yang kedua itu orientasi, yang ketiga itu tahap kerja, yang keempat itu terminasi, dan yang kelima itu pendokumentasian. Baiklah, yang pertama itu tahap pre-interaksi. Nah, di sini maksudnya tahap pre-interaksi ialah tahap yang dilakukan oleh perawat sebelum melakukan tindakan. Ialah maksudnya pertama itu perawat menyiapkan apa sih yang harus digunakan pada saat pemeriksaan. Nah, di sini ialah yang pertama itu menyiapkan alat-alat. Nah, di sini alat-alat pada pemeriksaan GCS yaitu ada data pasien atau dokumentasi pasien. Yang kedua itu menggunakan sarung tangan, dan yang ketiga itu alat tulis, baik pena maupun pena atau buku. Lalu yang kedua itu kita beralih ke tahap orientasi. Nah, di sini tahap orientasi maksudnya perawat mulai melakukan orientasi kepada pasien. Saya beri contoh seperti, Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya perawat Itariani. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan kepada Bapak, yaitu tindakan keperawatan mengukur atau menghitung tingkat kesadaran pada Bapak atau tingkat kesadaran GCS. Apakah Bapak bersedia? Jika pasien menjawab bersedia, maka kita dapat melakukan tindakan tersebut. Lalu setelah kita kontak dengan pasien, jangan lupa kita jaga privasi klien atau privasi pasien tersebut. Setelah itu, kita cuci tangan terlebih dahulu dan memakai atau mendekatkan alat-alat yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu tahap kerja. Nah, di sini tahap kerja ialah tahap yang akan dilakukan perawat kepada pasien. Setelah kita orientasi kepada pasien, maka akan kita lakukan tahap kerja. Nah, di sini kan saya akan melakukan tindakan keperawatan pemeriksaan tingkat kesadaran GCS pada pasien. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tingkat kesadaran pada pasien. Nah, di sini tingkat kesadaran pada pasien itu kita dapat mengukur dengan 3 cara, yaitu dengan bagian mata atau dengan bagian verbal, dan dengan bagian motorik. Nah, yang pertama itu bagian mata. Di sini mata atau eye. Nah, di sini mata terbagi menjadi 4 bagian. Jika pasien dapat membuka mata secara spontan, maka nilainya 4. Jika pasien membuka mata dengan rangsangan suara, itu nilainya 3. Dan jika pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri, itu nilainya 2. Jika pasien tidak membuka atau tidak bereaksi sama sekali, itu nilainya 1. Lalu yang kedua itu pemeriksaan pada verbal. Nah, di sini jika pasien dapat menjawab seluruhnya, maka nilainya 5. Nah, di sini ada 5 pemeriksaan. Yang pertama itu jika pasien menjawab pertanyaan perawat dengan baik atau orientasinya baik, itu nilainya 5. Jika pasien menjawab pertanyaan perawat dia bingung, itu nilainya 4. Jika pasien menjawab pertanyaan tidak tepat atau hanya dapat mengeluarkan kata-kata tetapi tidak sampai kalimat, itu nilainya 3. Jika pasien hanya dapat mengeran kata nah itu maksudnya mengeran, dia mengeluarkan suara tetapi tidak sampai kata ataupun sampai kalimat, nah itu nilainya 2. Dan terakhir jika pasien tidak menjawab sama sekali, itu nilainya 1. Baiklah, selanjutnya yaitu motorik. Nah, di sini motorik ada 6 nilai. Yang pertama itu ialah motorik. Jika pasien menuruti semua perintah perawat, itu nilainya 6. Tetapi jika pasien
menuruti perintah perawat dengan meminimalisasikan nyeri, lokasi nyeri itu nilainya 5. Jika pasien hanya mempunyai reaksi atau menghindari kata perawat, itu nilainya 4. Jika pasien reaksinya fleksi normal, itu nilainya 3. Jika pasien ekstensi abnormal, itu nilainya 2. Jika pasien sama sekali tidak ada respon, itu nilainya 1. Nah, itulah cara mengukur tingkat kesadaran pada pasien atau GCS. Selanjutnya yaitu setelah tahap kerja kita lakukan, kita dapatkan hasil pada pasien tersebut, kita totalkan dan didapatkan hasilnya, maka ada kesimpulan. Nah, di sini ada 7 tingkat kesadaran pada seseorang. Ada 7 tingkat kesadaran pada seseorang atau pada pasien tersebut, ialah yang pertama itu komposmetis. Nah, di sini maksudnya komposmetis ialah pasien atau seseorang itu yang mempunyai kondisi yang memang sadar penuh. Nah, di sini nilai GCS-nya 15 sampai 14. Yang kedua itu ialah apatis. Jika kondisi pasien itu acuh dengan kondisi di sekelilingnya, atau terserah terserahlah kondisi di lingkungan gimana, kayak gitu, acuh, intinya acuh, itu termasuk apatis dan nilainya 13 sampai 12. Lalu selanjutnya delirium. Yang ketiga itu delirium. Nah, di sini maksudnya delirium adalah pasien mengalami penurunan kesadaran dengan kekacauan motorik. Di sini nilainya 10 sampai 11. Lalu selanjutnya somnolen nilainya 9 sampai 7, yaitu pasien itu mengalami penurunan kesadaran ngantuk berat sekali, tetapi masih bisa dibangunkan dengan rangsangan. Lalu setelah somnolen ada sopor. Nah, di sini nilai sopor ialah 6 sampai 5. Jika pasien mengalami penurunan kesadaran, dengan kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran, yaitu dia mengantuk sekali tetapi bisa dirangsang dengan nyeri, atau dengan rangsangan nyeri dia dapat bangun kembali tetapi tidak seutuhnya, itu somnolen. Terus semi koma itu nilainya 4 jika pasien itu kesadarannya menurun, hanya bisa dibangunkan dengan rangsangan mata atau pupil mata. Di situ nilainya 4. Dan terakhir itu koma. Nah, koma di sini maksudnya ialah seseorang yang mengalami penurunan kesadaran secara penuh atau total dan tidak dapat membuka matanya maupun bergerak maupun berbicara. Intinya pasien tersebut dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri. Nah, di sini nilainya 3. Setelah kita mendapatkan hasil tadi, kita masukkan ke dalam bagian apa dari ketujuh tingkat kesadaran pasien tadi. Lalu setelah itu kita masukkan ke data klien. Yang keempat ialah tahap terminasi. Nah, setelah kita melakukan tindakan keperawatan tersebut, kita evaluasi bagaimana respon klien, apakah klien senang atau tidak lakukan pemeriksaan tersebut. Terus kita tanya bagaimana responnya, terus kita kita rapikan alat-alat yang telah kita gunakan, dan kita tetap jaga privasi klien. Setelah itu yang terakhir ialah tahap terminasi. Setelah tahap terminasi adalah tahap pendokumentasian. Nah, di sini jangan lupa setiap apa-apa yang sudah kita lakukan, baik itu tindakan keperawatan apapun, kita harus melakukan pendokumentasian. Jangan lupa ditulis nama perawat yang melakukan pemeriksaan, tanggal, hari, waktu,
waktu, tempat, jam berapa, di mana, siapa pasiennya, dan apa diagnosanya. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan tentang pemeriksaan atau pengukuran tingkat kesadaran pasien GCS. Selanjutnya